Halo para pengacara, pengangguran banyak acara. Yang susah dapat kerja karena spek lokernya spek dewa dan persyaratan yang ngeribetin lah. Sini kumpul, tonton video ini, oke? Alright. Saya sempet tuh lihat video di TikTok yang memparodikan loker-loker Indonesia. Jadi bedanya loker Indonesia dengan loker luar negeri. Itu kocak-kocak sih, lucu-lucu kayak video ini nih. Perbedaan iklan loker di Amerika dan Indonesia. Looking for video editor requirement, Adobe Premiere dan After Effects. Kalau di Indonesia beda lagi bos. Dicari video editor persyaratan bisa Adobe Premiere, After Effects, 3D animation, digital marketing, social media spesialis, SEO, menguasai bahasa programan, memiliki jiwa kepemimpinan, sabuk hitam jujutsu, mampu mengendarai tank tempur, bisa mengoperasikan misil balistik, kemampuan hipnotis binatang. Nah, akhirnya saya iseng tuh searching di Google, ke forum-forum, masuk ke grup, ya lihat-lihat, baca-baca, tanya-tanya. Ternyata apa yang anda semua rasakan itu ada benernya juga. Mereka juga mengiyakan gitu bahwa ternyata yang gak jarang gitu loker Indonesia itu rata-rata ngadi-ngadi, nggak jelas. Speknya spek kayak apa, mencari anggota TNI, tapi gajinya gaji cleaning service. Ada. Oke, mari kita bahas. Dan benar aja tuh, saya sempat ngebanding-bandingin. Ternyata kita ambil contoh negara Amerika aja deh. Itu kan negara Amerika kan sejauh ini masih jadi kiblat dunia lah. Jadi kita merujuk ke situ aja. Itu di Amerika Serikat itu memiliki undang-undang yang mengatur mengenai persamaan dalam memberikan kesempatan bekerja bagi warganya, atau bisa disebut equal employment opportunity. Yes. Nah, intinya dalam undang-undang itu disebutkan bahwa perusahaan dilarang untuk melakukan diskriminasi terhadap calon pekerja berdasarkan kayak faktor umur, jenis kelamin, agama, tinggi badan, penampilan, status pribadi, dan lain-lain lah. Jadi yang kayak gitu tuh nggak boleh dipersyaratkan. Contoh loker dibuka loker untuk administrasi apa gitu, usia sekian itu nggak boleh ternyata di Amerika itu. Beda kalau di Indonesia ya kan. Dan kalau dipikir-pikir tuh beda banget dengan di Indo. Apalagi di Indo ya kan, profil itu harus lengkap banget. Bahkan terkadang status pernikahan aja itu dipersyaratkan loh. Ya kali orang yang udah nikah nggak butuh kerja gitu, nggak butuh uang. Syaratnya harus yang belum nikah lah. Ada. Oke, mari kita bahas dikit-dikit soal alasan kenapa Amerika membatasi hal-hal tadi ya kan. Yang pertama, soal umur. Kalau di Indonesia nih, mencantumkan tempat tanggal lahir atau umur itu kan suatu hal yang wajib ya kan, dan udah biasa juga ya kan di CV atau di profil lainnya lah ya kan. Nah, kalau di Amerika itu enggak. Loh, kenapa? Karena itu bisa termasuk diskriminasi yang didasarkan pada umur. Itu sangat dilarang di sana. Seandainya nih perusahaan mencari pekerja untuk angkat-angkat beban, itu kan mungkin ada spesifikasi umur tertentu, karena kan angkat beban ada hubungannya dengan fisik, oke lah. Atau pekerjaan yang berhubungan dengan tenaga, mungkin lah, intinya kayak gitulah. Nah, bagusnya adalah justru perusahaan akan mencantumkan berat beban yang harus diangkat atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan itu dicantumkan di spesifikasi. Jadi yang mendaftar itu ya bisa tahu diri gitu bahwa kerjanya seperti ini, ternyata kayak gitu. Jadi jangan mengacu langsung pada umur. Contoh di lowongan kerja untuk ini umur sekian ke sekian, itu nggak ada di sana. Nah, yang kedua nih soal penampilan. Nah, apalagi ini nih syaratnya penampilan menarik. Ya ambigu gak sih ini? Kalimat berpenampilan menarik itu kan, penampilan itu kan subjektif, gak ada patokan pastinya gitu. Ini mah ya soal like or dislike HRD aja ya kan. Pas kita datang interview ya kira-kiranya HRD-nya lagi sebel, lagi bete, gak suka kita, pasti kita akan diterima ya kan. Hal-hal seperti ini juga itu dilarang di Amerika. Bahkan ya, meminta foto kandidat itu sangat tidak disarankan di Amerika itu. Jadi benar-benar privasi itu terjaga kayak kita tuh.
Beda sekali di Indonesia ya kan, bahkan pekerjaan yang gak ada hubungannya dengan penampilan itu kadang dipersyaratkan gitu. Pekerja di kantoran di bagian ya duduk-duduk aja tapi penampilan harus menarik, itu kan kurang relevan banget itu. Kayak contohnya nih loker kayak ini nih, kan aneh nih, ini mau cari karyawan atau cari jodoh gitu harus good looking. Ya kan ya kerja kan itu, yang kerja itu kan otak, skill gitu. Gak mungkin tuh perusahaan meng-hire karyawan good looking auto naik tuh profit atau omset, kan ya gitu juga ya kan. Makanya gak heran tuh kalau di luar negeri khususnya di Amerika, pekerjaan sekelas pramugari yang identik dengan rapi, sempurna, penampilan oke lah, itu tetap mereka ada kok pramugari kulit hitam, karena emang fisik itu nomor kesekian banget, bahkan tidak dijadi persyaratkan. Nah selanjutnya tinggi badan. Ini juga nih kan, tinggi badan itu kan sulit diatur karena adanya faktor gen juga ya kan, terbatas oleh usia karena ada faktor pertumbuhan. Ya intinya nggak bisa kan, kita nggak bisa ngatur tinggi badan sendiri. Nah sama ini juga di luar sana, khususnya di USA atau Amerika, itu tinggi badan dilarang dicantumkan. Apalagi untuk pekerjaan yang ya nggak ada hubungannya lah. Contoh kayak admin, pekerja yang ada di office atau yang duduk-duduk aja. Ya buat apa sih itu tinggi badan dipersyaratkan? Terkecuali untuk pekerjaan yang memang mengharuskan pekerjanya berbadan tinggi seperti kayak model, maka ya nggak masalah kayak gitu mah dipersyaratkan tinggi badannya. Tapi pada dasarnya itu tabu atau jarang dilakukan di Amerika Serikat saat perusahaan atau ada perusahaan yang mencari pekerjanya. Yang selanjutnya, jenis kelamin. Percaya atau enggak, jenis kelamin juga sama. Apalagi di Amerika nih yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Selagi pekerjaan tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin dan bisa dikerjakan oleh siapa saja, ya nggak perlu dicantumkan syarat laki-laki atau perempuan. Ya kecuali itu pekerjaan ada hubungannya dengan jenis kelamin seperti model baju, ya kali baju perempuan yang pakai laki-laki kan kayak gitu. Yang selanjutnya kesehatan. Suka ada loker tuh yang nulis sehat secara jasmani maupun rohani. Ya gimana ya, menurut saya sih ini ambigu juga. Ya kali ada orang gila gak waras dibaca lalu daftar. Ya kali ada orang disabilitas daftar. Ya kali ada orang sakit lalu daftar. Aduh, ya gak gitu kan. Nah di Amerika hal semacam ini itu tidak diizinkan, tidak dibolehkan bagi perusahaan. Status kesehatan itu merupakan privasi yang harus dirahasiakan. Setiap orang punya mungkin riwayat penyakit masing-masing, keterbatasan masing-masing. Nah itu tuh emang privasi dan gak boleh dipersyaratkan. Itu jelas terkesan mendiskriminasikan gitu, karena kan ya orang yang cacat juga kan butuh kerja juga kan. Dan kalaupun ada orang cacat itu tidak boleh langsung ditolak, kecuali jika pekerjaannya tersebut tak memungkinkan untuk dilakukan oleh orang-orang kayak seperti itu baru. Yang terakhir, status pribadi. Nah ini nih yang paling menurut saya cringe gitu ya. Di Indonesia tuh hampir saya sering lihat loker itu pasti diharuskan single dengan alasan ya nggak mengganggu kinerja lah pekerjaan. Tapi di Amerika Serikat hal ini dilarang bersyaratkan. Di Indonesia hampir saya sering lihat loker-loker itu pasti diharuskan single dengan alasan ya pasti kan alasannya supaya takutnya kalau udah nikah pasti kan mungkin performa sama pekerjaan takut terganggu, mungkin gitu pikiran mereka ya kan. Tapi di Amerika Serikat itu dilarang dipersyaratkan, apalagi kalau mempersyaratkan pekerja, contoh kayak ini nih, mempersyaratkan pekerja wanita untuk tidak boleh menikah atau hamil selama waktu tertentu. Itu kan kayak benar-benar mendiskriminasi banget. Jelas hal ini adalah termasuk hal-hal yang ilegal di sana. Kalau di Indonesia kan kayak udah hal yang lumrah gitu. Perempuan cuti hamil atau ada hubungannya dengan keluarga pasti dipermasalahkan, dipotong gaji yang kayak gitulah pokoknya. Contoh nih saat interview, gak jarang tuh ada HRD, HR yang tanya-tanya soal hal ya privasi, dan itu juga gak ada hubungannya kok sama pekerjaan gitu. Kayak gini nih, kayak punya kerja sampingan atau enggak, kalau punya kerja sampingannya apa, terus bulanannya biasanya dapat berapa, itu ada kok yang ditanyakan. Beberapa ada yang curhat kayak gitu, sampai ditanya kayak gitu, sampai ada yang nanya tinggal di mana, ngekos di mana, ngekos atau kontrak, kalau kontrak atau ngekos itu sama siapa tinggalnya, terus nanya lagi nih gaji ini buat apa, untuk apa, terus mau beli apa aja, terus kebutuhan bulanan biasanya habis berapa, suka nabung apa enggak. Aduh, set dah, ini mau interview kerja apa cari calon mantu gitu.
Soalnya saya pernah ditanya-tanya kurang lebih ya kayak gitulah. Dan ternyata yang merasakan pengalaman kayak gitu tuh nggak saya sendiri, banyak sekali yang kayak gitu komen-komen. Saya baca di forum-forum, ada kocak-kocak. Coba, hal apa yang kalian pernah rasakan saat interview dan pertanyaannya itu absurd dan terlalu berlebihan? Silakan komen. Nah itu tadi baru syarat-syarat umum gitu, kayak usia, jenis kelaminnya kayak gitu mau umum. Belum lagi nih kalau kita compare itu, kita bandingkan syarat-syarat lowongan kerja di Indonesia itu terkesan perusahaan pengen dapat seseorang karyawan yang multitasking, super duper, ultimate, semua segala bisa gitu. Yang tujuan lainnya adalah supaya jika ada pekerjaan atau task baru, tentunya ya kan, dia nggak perlu hire karyawan lagi atau cari buka lowongan lagi, ya tinggal timpakan ke dia ya kan, kayak gitu ya kan. Jadi nambahin job desk lagi ke orang itu. Jadi akhirnya orang tersebut harus dan gak mau ya multitasking kayak gitu. Belum lagi ya soal gaji yang nggak mungkin naik, gaji tetap segitu-gitu juga kan. Padahal harusnya namanya juga beda job desk, beda pekerjaan, harusnya secara idealnya ya udah harus ada bayaran lagi ya kan. Ini sih kayak loker elit gaji sulit. Belum lagi ada tuh yang ditempatkan atau dikerjakan beda dari job desk saat dia ngelamar gitu. Tiba-tiba pas kerja job desk sudah beda, terus nambah terus job desk barunya. Itu kan giliran nolak atau ngasih argumen, nanti disebut kamu gak profesional, kamu gak punya semangat kerja, jiwa muda kamu lemah, generasi lemah lah, dan lain bla bla bla. Yang disalahin malah kita lagi ya kan. Gak jarang juga tuh atasan-atasan yang bilang, di luar sana banyak yang pengen kerja di sini, kamu beruntung, harusnya kamu bersyukur. Ya gitulah, mendoktrin kita supaya apapun yang dikasih ke kita ya mau aja gitu. Makanya gak heran tuh akhir-akhir ini khususnya di FYP saya itu banyak parodi-parodi bedanya loker di Indonesia sama di luar negeri. Itu kocak-kocak, lucu-lucu sih. Ya gitulah pokoknya. Coba komen, menurut kalian apakah generasi sekarang aja yang lemah gitu, atau memang perusahaan-perusahaan yang sekarang yang terlalu menganggap remeh pekerjaan dan membuat ya persyaratan seenak jidat gitu. Karena ya salah satu faktornya itu banyak owner atau ya pemimpin di perusahaan itu menganggap remeh job desk. Contoh nih, dibutuhkan video editor. Ya mungkin ownernya gitu mikir, ngedit video kan gitu-gitu doang. Apalagi sekarang kan banyak aplikasi HP, di Android, di smartphone tuh gratis, gampang kok, tinggal gitu-gitu doang. Ya kali ngedit video nggak pakai waktu, nggak pakai tenaga, nggak mikirin ide, konsep, ya kayak gitulah pokoknya. Owner yang kurang paham dengan perkembangan teknologi akhirnya menganggap remeh. Dan akhirnya karena ngerasa pekerjaan video editor ya gitu-gitu doang, akhirnya disatuin tuh, butuhkan video editor, desain grafis, admin, dan sebagainya, disatuin dengan satu spek. Dan harus ada orang yang bisa menguasai semuanya. Kan gila kan. Akhirnya terciptalah loker-loker absurd, loker-loker yang spek dewa, loker seenak jidat sendiri, tapi gajinya gaji sulit. Makanya tuh udah loker terbatas, speknya spek dewa semua, persyaratannya ribet lah, harus ada surat ini itu, SKCK, surat kelakuan baik lah, banyak lah pokoknya kayak gitunya. BTW, kadang saya aneh loh gitu, kenapa ya pejabat itu kan gak diharuskan pakai surat kelakuan baik atau SKCK gitu ya kan. Kan banyak juga tuh pejabat yang bekas napi atau memiliki track record bermasalah atau ya kontroversi lah gitu. Bakso. Diam.